Terus pertapanipun penguasa pantai selatan sini. Jadi memang Ratu Pantai Selatan itu pertapanya di sini. Kalau semua orang itu permintaannya itu macam-macam, Mas. Salah satunya apa, Pak? Ya macam-macam, seperti pengusaha, seperti pedagang, itu kebanyakan seperti itu. Pengen sukses, pengen Iya. cepet kaya, istilah seperti itu ya, Pak ya. Iya. Ini kita berada di pantai selatan lagi, tepatnya berada di Gunung Kumbang, teman. Nah, hari ini kita mau explore yang dimana di sini merupakan sebuah tempat pertapaan dari Kanjeng Rara Kidul. Nah, hari ini kita bersama pesulap merah nih, teman. Nah, ya. Jadi kita hari ini ngulas bareng pesulap merah. Nah, wih, Pertapaannya Nyi Roro Kidul Kumbang. gimana Bang Marcel nih? Ada aura ya gaibnya nggak? Saya merasakan aura seksi ya. Apa itu? Aura seksinya Nyi Roro Kidul. Itu teks itu apa? Nggak paham nih. Hah? Seksi. Oh, aura seksi. Aura Masya seksi. Allah. Iya, jadi memang penasaran deh. Pengen penasaran. ngeliat gimana tempat tidurnya Nyi Roro Kidul. Gitu. Iya. Oke, nanti betul. kita Apakah bareng. ijo-ijo juga? Gitu kan? Apakah ketika saya datang dia jadi suka merah kan gitu? Nah, nanti kita cari tahu sana ya bareng-bareng ya. Ayo kita. Ayo. Nah, di situ teman Gunung Kumbangnya. Ya, coba cakra panorama. Jadi kita harus melewati tangga yang cukup panjang menuju ke lokasi ya. Dulu itu bukan seperti ini tangganya ya, tapi dulu itu tangganya dari kayu dan saat ini itu sudah rusak teman ya, sudah rusak. Akhirnya sekarang dibenahin dengan beton yang lebih kuat lagi. Jadi teman-teman jika kesini tuh ya lebih memudahkan ya, di sini ya. Itu kita saat ini bersama kolaborasi dengan pesulap merah teman. Nah ini mau mengeluarkan ajian rangkah gunung. Yo, yes. Nah itu ya, tunggu. Ngapain? Mengendalikan pantai selatan biar ketemu Nyi Roro Kidul. Gue mau jadi raja pantai selatan. Berarti lu nikahin dong. Iya. Kecil halal. Lagi juga bertapanya bukan di sini, Bang. Tempatnya Nyi Roro Kidul. Oke, teman, dia berdebat, dia buat konten, kita langsung ke sana dan kita lihat ya teman. Ya teman-teman, dan kita langsung lanjut lagi ke sana ya, ke lokasi tersebut, ke pantai atau ke Gunung Kumbang teman-teman. Nah seperti itulah lokasinya teman-teman. Wow, jadi luar biasa tempat ini ya teman-teman. Cukup panjang, nanti kita ngelewatin tangga ini sampai ke lokasi sana ya. Itu ada Gunung Kumbang ya, dimana di sana terdapat rumah atau kamar Kanjeng Ratu Kidul. Memang sih teman nggak percaya ya kalau ada bener-bener ada kamarnya di sana ya. Nanti kita buktikan aja, nanti ikuti terus video saya, jadi tonton dan simak sampai part terakhir, karena nanti akan saya buat part 1, part 2, part 3 dan seterusnya teman. Di sanalah ya. Lokasinya ramai banget hari ini teman-teman, ramai banget.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang berfoto, menikmati keindahan alam yang ada di sini, termasuk di Pantai Ngeliep ini, teman-teman ya. Karena ombaknya hijau dan cukup besar, teman-teman, menandakan bahwasanya ombak di sini itu sangat ganas, teman-teman ya. Ombak yang sangat ganas, ombak yang mencekam ya, teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, itu saudara kita Kuatan Pring. Datang juga ya. Iya, teman. Oke. Nanti kita ke sana, teman. Kita lanjut lagi, nanti kita ke sana, nanti gantian ya. Nanti setelah Bang Marcel dulu aja ya. Nanti kita hari ini ngulas bareng bersama pesulap merah, teman. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya untuk explore kita Mau nikah nih? Hah? Iya. Mau nikah? Kita mau nikah. Pakaiannya begini. Ini Kanjeng Marcel Kok nikah? Kidul. Kok nyi kan cewek? bukan Kanjeng Marcel Kidul. Kanjeng Marcel Kidul. Kanjeng Raja Marcel Radival. Raja Pantai Selatan kenal kan? Jadi kalau kamu yang mau pesugihan, tumbalnya pakai uang kamu. Transfer ke rekening saya. Ya gimana itu? Ya itu menarik Ya, tuh. Ya. harus kuncinya harus ikhlas Ikhlas. dan minimal 10 juta. Gitu. Jadi Transfer ke rekening saya, nanti saya kasih QRIS-nya saya. Ya. Tumbalkan dengan ikhlas uangnya. Kalau masih berharap balik, gagal nanti. Oh gagal. Pasangannya itu ya. Harus berharap tidak balik. Harus berharap tidak balik. 10 juta minimal akan balik 50 juta. Nggak percaya, buktiin sendiri. Kontak ke admin saya, nanti dikasih QRIS-nya. Oh gitu ya. Iya, betul. Raja Pantai Selatan. Tanggapan di ngeliat Gunung Kobang ini gimana? Ngeliat serem ya, banyak karang-karang pantainya ya. Iya. Tuh, teman-teman bisa lihat, no. Ya. Banyak karang-karang ini, kalau ketutup air nggak kelihatan, kalau kegulung air kepala kamu di bawah bisa kena karangnya, bahaya banget. Makanya mungkin dilarang untuk berenang ataupun pakai baju hijau-hijau, ya akan sulit untuk ketemu. Kalau kelelep atau kena ini kena karangnya nanti luka, bahaya. Kalau untuk cerita mistis di tempat ini Bang, Gunung Kombang. Ya, cerita mistis itu biasanya diceritakan atau dilarang dibuat tanggahan karena ada hal yang dilarang, kayak misalkan kita nggak boleh duduk di atas meja, nanti bapaknya banyak utang. Itu kan larangan-larangan, mitos-mitos yang diciptakan ada maksudnya, nggak sopan gitu. Kayak contohnya nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh gitu. Oh betul. Ya kan? LDR tuh jodohnya jadinya. Ya kan, maka dari itu sebenarnya duduk di tempat pintu kan biar nggak ngalangin orang gitu. Oke. Maka dari itu ini juga saya rasa pantangan yang dibuat karena ada larangan-larangan tertentu yang biar sopan atau biar nggak celaka gitu. Bang Pesulap Merah jauh-jauh Iya. ke sini. Tujuannya kan di rekening saya duitnya terlalu banyak ya. Saya bingung ngabisin kemana lagi. Oh gitu. Makanya udah ke Malang gitu. Oke. Nah, Iya. biasanya tuh kalau indigo tuh tangannya digini-giniin. Bisa Oh, melihat gini. sesuatu. Nah, itu Mas Martin. Ya, saya melihat memang di sini Nyi Roro Kidul ukurannya, mulai. bentar, saya melihat ukurannya 3C. 3C. Ya. Apa itu? 334. Apa itu? Hah? Oh iya, iya, Bang. Jadi Bang, pertanyaan terakhir Bang. Oh, Ini Bang Marcel Pesulap Merah ini mau bongkar praktek-praktek yang buruk yang ada di sini gak? Enggak, saya sebenarnya mau ngajarin Nyi Roro Kidul untuk pakai tangan kanan. Kenapa? Ya, karena dia kan selama ini dikenalnya pakai tangan kiri terus kan. Nyi Roro Kidal. Ya. Biar Bongkar gak ini? Bongkar gak? dibongkar nanti. Biar Nyi Roro Kidul bisa lebih dihormati atas kecantikannya, bukan kemistisan. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Ya teman, di sini itu hari sudah semakin sore ya. Jadi ini sunset ya, sunset. Ya. Ini ombak sudah mulai pasang sih, dan ombaknya cukup besar. Tadi saya kesini tuh ombaknya kecil, tapi sekarang sudah besar banget teman-teman. Ya sudah besar banget. Dan kita akan menuju ke lokasi sana teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan kayaknya kameraku kotor nih, nanti kita bersihkan dulu.
Kita masuk di Gunung Kumbang. Ya, kameraku kotor. Tadi saya bersihkan dulu, teman-teman. Oke. Ya, sudah. Sorry ya. Jadi udah bersihkan. Jadi jembatan ini dibangun ini kayaknya telah dibangun jembatan dan tempat berdoa oleh Bunda Ida Rofi dan Eko Condrowijoyo, teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, lokasinya seperti ini, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Jadi memang pemandangannya bagus banget. Kalau kita melihat dari di pantai selatan ini, teman-teman. Bahkan di pantai selatan ini terkenal dengan adanya Kanjeng Ratu Kidul, teman-teman. Nah, tadi saya kesini itu bersama pesulap merah ya. Kita beberapa hari ini explore bareng, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Oke, dan kita akan ke sana ya, teman-teman. Permisi, Pak. Monggo. Oke, teman-teman, dan kita ke sana ya. Dan di sana kayaknya ada teman-teman. Dan nanti kita lanjut lagi sampai ke bawah, teman-teman. Ombak ganas, maut menanti, teman. Nah, kita turun dulu nih. Kita turun, Sobat Cakra Panorama. Untung saya pakai baju putih, karena kalau nggak pakai baju putih panasnya pol, teman-teman. Obatnya cukup ganas, cukup besar, Sobat Cakra Panorama. Tapi air lautnya ini itu hijau banget, teman-teman, karena saking jernihnya, teman-teman. Besar ya. Bahkan sampai ke atas ini. Nah, ini juga ada tempat sesajen, teman-teman. Sesajen atau tempat sesembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul, teman. Ya, ada kelapa, kemudian ada dupa-dupa, bunganya itu kena angin kayaknya sih. Oke, kita naik ya. Kita naik dulu karena panas banget, teman-teman. Kita kayaknya kesini dulu, teman-teman. Pemandangannya cukup indah, tapi ngos-ngosannya ini loh, ngos-ngosan saya. Assalamualaikum, rahayu. Nah, ini dupa-dupa yang masih menyala, teman-teman.
Dan ombaknya besar banget. Di sini ada sesajen-sesajen, teman. Cok bakal namanya. Ada kopi, ketan, kemudian bunga-bunga. Langsung menghadap ke pantai selatan, teman-teman. Nah, ini bunga-bunganya. Ada bubur merah, juga ada bubur putih, teman. Ini kayaknya baru-baru semua. Ini ada minyak nisik kayaknya isi dia. Cok bakal ya namanya. Lengkap seperti ini. Nah, ini juga teman-teman. Memang ya, teman-teman. Dan di bawah situ banyak sekali bunga-bunga, teman-teman. Artinya apa? Artinya di sini itu mungkin ya salah satu tempat ritual pemanggilan Kanjeng Ratu Kidul, teman-teman. Dan kita coba naik ke atas ya. Ke atas sana. Karena mungkin nanti ini akan cukup panjang sampai ke lokasi yang ada di atas sana. Ini buah apa ya? Oh, ini kayaknya buah nih. Gak tahu buah apa ini. Kayaknya enak. Dan kita lanjut lagi, teman-teman, ke sana. Nanti kita naik ke atas ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya, Sobat Cakra Panorama, dan ke lokasi tersebut ya. Nah, seperti inilah lokasinya, Sobat Cakra Panorama. Nah, baunya sangat wangi. Baunya sangat wangi banget, teman-teman. Ini hijau-hijau semua. Di depan sini itu juga ada dupa, teman-teman. Ini itu dikunci, digembok, teman-teman. Mungkin ada orang yang lagi ritual. Ini juga digembok, teman-teman.
seperti gunungan karang gitu ya Pak. Ada pendopo yang benar-benar sangat Kadang-kadang boten pas. Napa nih Pak? Jadi kadang-kadang yang diwawancara itu bukan yang bersangkutan itu. Bukan jenengan. Nggih, iku Nggih, garane sing salah kaprah niku kan ngoten niku. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pak, ini dinamakan tempat apa Pak ini Pak? Gunung Kumbang itu tempat ritual, Mas. Tempat ritual? Nggih, tempat ritual terus pertapanipun penguasa pantai selatan sini. Jadi memang Ratu Pantai Selatan itu pertapanya di sini. Nggih, Gunung Dan Kumbang. banyak orang dari kota mana saja Pak yang datang ke sini Pak? Ya, kalau datang ke sini itu ada yang ya jauh-jauh Mas, Kalimantan, Lampung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Palembang, Surabaya, Malang. Itu nyampe sini Pak. Nggih. Pak, di sini ada berapa tempat ritual Pak? Ya cuman satu Mas tempatnya. Cuman satu dua ini ya, kalau tempatnya itu sebenarnya sama Mas, tujuannya itu sama, cumanya tempatnya ada dua gitu. Jadi yang satu kalau rombongan banyak kan bisa istirahat, tapi kalau yang satu kan nggak boleh Mas. Oh gitu ya Pak. Misalnya orang nyepi di dalam itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada waktu nggak Pak yang ditentukan dari sini, memang untuk ritualnya itu berapa jam atau berapa hari gitu Pak misalnya Pak? Ya kan kalau orang ritual kan hanya sebentar aja Mas, nggak sampai jam-jaman kan gitu. Pak, ada ini nggak Pak? Apa yang mereka minta Pak di sini tuh Pak? Kalau semua orang itu permintaannya itu macam-macam Mas. Salah satunya apa Pak? Ya macam-macam, seperti pengusaha, seperti pedagang, itu kebanyakan seperti itu. Pengen sukses, pengen Iya. cepet kaya, istilah seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah, Pak boleh diantar masuk Pak? Saya sendiri. monggo. Saya sendiri. Nah teman-teman, coba kita masuk teman-teman. Rahayu, Assalamualaikum. Nah di sini teman-teman ada sebuah patung Kanjeng Ratu Kidul atau sosok penggambaran dari Kanjeng Ratu Kidul teman. Nah di sini sendiri itu ada dupa teman-teman. Memang Kanjeng Ratu Kidul ini identik dengan warna hijau ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya Sobat Cakra Panorama, dan di sini juga ada Bung Karno, teman-teman. Memang pemimpin Indonesia ini tidak terlepas ya dari sosok gaib atau sosok Kanjeng Ratu Kidul, teman. Dari zaman kerajaan ya. Pada waktu itu Majapahit, Pajajaran, teman-teman. Dan di sini berdiri megah dengan cantiknya sosok Kanjeng Ratu Kidul itu. Memakai selendang dan memegang tongkat, teman-teman. Dan di sini, di sebelah sini ya, di sini juga ada manekin ini ya teman-teman, penggambaran seseorang atau seseorang ratu, dan di sini juga ada seperti kerajaan, sofa kerajaan teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Itu juga ada jam yang cukup besar. Memang Kanjeng Ratu Kidul ini sosok penguasa pantai selatan, teman-teman. Ya, sosok Ratu Pantai Selatan. Makanya ombak-ombak di sini tuh besar banget ya. Beliaulah penjaganya. Jadi dari ujung timur sampai barat
pantai selatan, beliaulah sang penguasa dari samudra itu, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Oke. Lihatkan dulu ya, itu ada semacam tempat tidur ya teman, tempat tidur, nggak kelihatan ya teman, atau tempat tidur nggak kelihatan teman ya, nggak kelihatan tempat tidurnya. Oke. Pak, nggak boleh masuk ke kamar sebelah Pak? Boleh. Itu izin Pak ya, monggo. Iya. Saya penasaran dari dulu Pak ke sini itu. Ini papan yang asli Mas. Oh ini Pak, Nun Iya. Sewu ya Pak. Iya. Nah, Asli gimana Pak? dari dulu memang seperti ini teman-teman ya. Dari dulu memang Pertapannya aslinya di sini. di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi memang inilah tempat pertapaan asli ya. Dari dulu pertapaan dari Kanjeng Ratu Kidul, dan di sini juga ada apa namanya? Ada tempat tidur teman-teman. Dan sini juga ada, nggak tahu ya ini teman-teman, ada foto-foto ini. Nanti saya ini ya, nanti saya blur teman-teman. Seperti ini lokasinya. Bahkan di sini ternyata itu malah asli pertapaan dari Kanjeng Ratu Kidul, asli teman ya. Bukan di sana tapi sama sih sebenarnya. Oh, ada lampunya. Nanti kan. Nah, seperti ini kan. Jadi memang ini asli kan, asli untuk ritual. Jadi orang-orang ritual itu malah datang ke sini daripada yang di sebelah tadi. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama, teman-teman. Nah, seperti inilah. Ini tempat tidurnya, teman-teman. Ini tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya. Ya, yang ini kan. Ini tempat tidurnya. Dan ada foto nanti di blur kan? Iya. Di blur ya. Nah. Ada tempat tidurnya dan khas banget ya. Artinya Dengan warnanya gitu ya. dengan warna hijau. Warna hijau. Baru kali ini yang kita masuk ke sini. Iya, padahal udah bolak-balik nih ya Kang ya. Udah bolak-balik berapa kali ke sini. Luar biasa teman-teman. Dan di sini malah patung asli kan. Patung artinya itu patung dari batu. Oh ini. Ya, jadi arca, seperti arca ya, Kanjeng, penggambaran dari sosok Kanjeng Ratu Kidul deh. Ya. Lukisannya teman. Nah, lukisan ini yang sering kita lihat ya di internet ya. Nah, kalau yang pengen datang ke sini tuh harus mencari Pak Santoso, jangan orang lain ya. Iya. Nah, takutnya begitu. ada semacam apa istilahnya ya? Tidak sesuai Orang-orang- ya, tidak sesuai. Orang-orang yang punya Tidak. niatan tidak baik gitu. Jadi juru kuncinya namanya Pak Santoso. Nah ini ada semacam ini. Cok bakal ya. Ada kain putih ya. Kain putih ya, kain kayak main Tutupnya mori ya. itu kayak kain kafan gitu ya. Terus bunga-bunga. Dan di sini memang lebih kuat kan. Auranya memang lebih kuat kan. Auranya lebih kuat. Terus ada foto-foto teman-teman di situ. Ada foto-foto juga nih. Foto itu.
Ini teman-teman. Ini ada foto. Kita nanti kita blur lah ini foto ini. Dua Foto. perempuan gitu. Kurang tahu apa. Ya kesini kan tujuannya orang tuh macam-macam kan. Macam-macam. Kita tidak tahu begitu, tergantung hatinya lah masing-masing gitu ya. Oke, cuk. Oke, dari sini kita coba ke ini ya. Oke, teman-teman. Ya, begitu teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman ke klip ini harus nyari Pak Santoso nggih, Pak Santoso nggih. Harus ke Pak Santoso, teman-teman, agar tidak salah kaprah. Cari yang lain. Nah, Jangan cari nama yang lain, orang yang lain, begitu. Harus dan ke Pak Santoso. Santoso. Rumahnya dekat sini kok, dari pintu Tapi ada nomor teleponnya kan, Pak ya? masuk pintu masuk ya. Ada nomor Telepon Pak, bisa disebutkan Pak nomornya Pak. Nah, Betul, jadi Mas, kan? buatan kagungan Mas. oh. Jadi harus cari Pak Santoso ini, rumahnya itu dekat dengan loket. Nanti bisa tanya Pak Santoso juru kunci tempat apa nih Pak? Gombang. Gunung Kumbang. Nah, begitu teman. Jadi teman-teman biar tidak salah kaprah dengan penjelasan yang ada di luar sana ya Pak ya. Biar sesuai dengan apa yang ada di sini. Memang biasanya kalau di luar sana orang taunya apa sih Pak tempat ini? Ya tahunya gini loh Mas, kalau memang dari rumah tujuannya ke sini kan pasti nyari saya gitu. Tanya-tanya di mana rumahnya. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau memangnya dia mau ritual tempatnya di mana-mana ya silahkan aja, mau ritual di luar atau ritual di mana ya silakan aja kalau saya gitu. Dan memang Pak Santoso ini menjaga lokasi tempat yang dianggap gerbang gaib Istana Nyi Roro Kidul itu sendirian ya Pak? Sendirian Mas. Berarti kalau orang mau ke sini menghubungi Pak Santoso gitu ya, keperluannya apa gitu ya Pak ya? Siang berapa malam itu. Nggak punya nomor HP Pak? Boten. Oh, mboten wonten. Memang sengaja gak punya atau gimana, Pak? Boten enggak ada Mas ini. Ya Nggak pernah mudah-mudahan nanti Oke, Ya. mudah-mudahan nanti punya handphone jadi lebih mudah untuk Iya, menghubungi mudah, Pak. Pak Santoso Dan gitu ya. Maksudnya gini, kan kadang kala itu Pak Santoso kan ketika pagi-pagi betul nih kan masih belum berada di sini. Jadi kalau pengunjung sudah bisa ini menghubungi Pak Santoso. Ya kalau Mas, semua orang-orang yang kesini, orang ritual, orang jarah itu kan banyak tanya nomornya berapa. Kalau saya bilang ya nomornya 00 aja. 00. Berapa? 00 nggak punya Mas. Berarti ini bukan makam ya Pak, Bukan, tapi petilasan gitu. Ya, Dulu tempat Oke. pertapaan dari Kanjeng Ratu Kidul gitu ya Pak. Masalah ya. makam buat wonten Mas. Makam.